Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat malam untuk para mahasiswa, mahasiswi Y4B, dan juga pastinya dosen pengampu kita, dosen mata kuliah instrumentasi tes, yaitu Ibu Maria Oktasari MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Pada kesempatan kali ini ya kita dari kelompok 5 akan membahas namanya tes kreativitas ya. Sebelum kita bahas apa itu tes kreativitas dan juga lainnya, karena di tes kreativitas ini kita membahas juga tentang adanya tes kreativitas, juga dimensi kreativitas dan juga jenis-jenisnya, dan juga penggunaan hasil dari BK itu apa gitu, dan tujuannya juga apa. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum kita bahas itu semua, alangkah baiknya saya sebagai moderator akan memperkenalkan juga untuk para anggota dari kelompok ini ya, kelompok 5. Nah, yang pertama adalah Ibu Hera. Ibu Hera ya, Ibu Hera dengan NPM 202101570006. Dan juga yang kedua adalah Livia Jovanska Dirni atau Kak Jojo, itu NPM-nya 20, 200, 1500, 187. Dan yang selanjutnya adalah Maula Hanifah dengan NPM-nya 20, 200, 1500, 184. Dan selanjutnya ada Nanda Divya Wahyuni ya, Kananda itu dengan NPM 20, 200, 15000, 116. Dan juga pastinya saya sendiri sebagai moderator yaitu Rizky Riyadi dengan NPM 20, 200, 15000, 146. Nah, baik. Kita untuk kelompok 5 akan membahas tentang tes kreativitas. Nah, sebelum kita bahas tentang kreativitas, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu ya apa itu kreativitas ya. Kita harus paham seperti apa kreativitas dan apa itu kreativitas. Jadi kalau kreativitas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar yaitu kreatif. Apa itu kreatif? Yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu ya. Biasanya sesuatu yang baru ya. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Nah, kita harus pahami juga adanya kreatif juga ada inovatif. Nah, kita akan membahas tentang kreatif karena kali ini kita akan membahas tentang tes kreativitas. Nah, tes kreativitas merupakan proses berpikir yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan secara benar dan bermanfaat. Juga kreativitas juga merupakan kemampuan berpikir divergent yang mencerminkan kelancaran, keluasan orisinal dalam proses berpikir. Dan juga ada ciri-cirinya. Kreativitas yang berkaitan dengan imajinasi, ya, imagination, orisinalitas, ya, berpikir divergent, lagi-lagi berpikir divergent, ya, menemukan hal-hal yang bersifat baru, intuisi, dan hal-hal yang menyangkut perubahan dan eksplorasi. Nah, jadi dalam kreativitas ini kita bisa mengeksplor ya, kita berkreativitas sedemikian rupa yang akan menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Bahkan kreativitas itu bisa menghasilkan sesuatu yang orang tidak pikirkan sebelumnya dan gitu. Nah, itu pembahasan sedikit tentang kreativitas ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang tes kreativitas yang akan dibahas dengan Ibu Hera. Silakan Ibu Hera tentang tes kreativitasnya. Baik, terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu Maria. Sebelumnya izinkan saya Herawati dari kelompok 5 malam hari ini mencoba untuk memaparkan materi yang diamanahkan kepada kelompok kami tentang tes kreativitas. Apa sih tes kreativitas? Tes kreativitas adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergent dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan
pemeriksaan tentang kekurangan masalah, hipotesis, dan kemudian dilakukan pengubahan serta mengujinya kembali hingga nantinya disampaikan hasil dari tesnya. Nah, tadi kan setelah kita singgung sedikit berpikir divergen. Apa itu berpikir divergen? Berpikir divergen adalah berpikir yang bisa mengeksplorasi berbagai ide kreatif dalam menemukan sebuah solusi atas suatu permasalahan. Contohnya saya mengambil dalam dunia fashion ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui dalam dunia fashion, memproduksi pakaian, pasti ada yang namanya sampah produksi atau sisa-sisa bahan kain dari memproduksi pakaian tersebut. Nah, disebut juga mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah kain perca. Dalam dunia fashion, kain perca ini orang-orang yang berpikir divergen ini akan memanfaatkan dari sampah produksi yang harusnya menjadi sebuah masalah itu menjadi sebuah produk baru, mampu memunculkan ide-ide baru, menjadikan sebuah produk baru yang menjadi fashion terbaru dan akhirnya mampu memunculkan nilai jual yang tinggi gitu. Kemudian menjadi tren tersendiri dari kain perca ini dari sisa-sisa atau sampah-sampah produksi tersebut. Dan salah satunya pun menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kain perca ini bisa dibuat sebagai spray, kemudian pengganti kain bantal, sarung guling, dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu ciri atau yang dimaksud dengan berpikir secara divergen. Tes kreativitas ini memiliki 4 dimensi, diantaranya adalah pribadi atau person. Dari ungkapan pribadi unik dapat menimbulkan adanya ide-ide baru dan produk yang inovatif. Nah, sebagai seorang pendidik, saya melihatnya di sini dari pendidikan ya teman-teman, sebagai seorang pendidik, hendaknya kita menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat dari siswa kita. Contohnya seorang guru matematika tersebut harus benar-benar sadar betul bahwa di kelasnya itu tidak hanya hadir para pakar-pakar MIPA atau pakar-pakar matematika, tapi di kelasnya hadir pula calon-calon seniman, calon-calon pengusaha yang boleh jadi ukuran pelajaran matematika mereka, standar matematika mereka jauh berbeda dengan apa yang diharapkan seorang guru matematika. Meskipun seorang guru itu tetap mempunyai standar. Tapi kita tidak boleh kecewa ketika ada beberapa siswa kita atau peserta didik kita yang mungkin nilai matematikanya jauh dari standar yang kita tetapkan gitu ya. Nah, di sini itulah yang dimaksud dengan menghargai kepribadian yang unik. Kemudian yang kedua, pendorong atau press ya. Bakat kreatif akan terwujud jika adanya dorongan dari faktor lingkungan ataupun internal untuk menghasilkan sesuatu. Nah, di sini motivasi internal dari pribadi seseorang itu akan muncul ketika adanya dorongan dari luar atau dukungan dari luar, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal. Tidak perlu jauh-jauh kita mengambil contoh pada diri kita pribadi di dunia pekerjaan, misalkan ketika kita menjadi seorang pekerja atau pegawai, saat kita tidak dihargai oleh bos kita, misalkan seperti itu, pastinya nilai loyalitas kita akan sangat berkurang. Kita bekerja, kita hadir hanya sebagai penggugur kewajiban dan berharap kompensasi atau gaji saja gitu. Tapi berbeda ketika di tempat kita bekerja, kita itu sangat dihargai, sangat didukung, sangat didorong. Apapun yang kita lakukan itu diapresiasi dengan baik. Otomatis para karyawan, para pekerja akan memberikan yang terbaik dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan pribadinya, bukan perusahaan pengusaha gitu ya. Jadi mereka akan mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Kemudian 4 dimensi dari kreativitas yang ketiga adalah proses. Berfokus pada proses dan tidak menuntut hasil dengan cepat, maka akan menghasilkan produk yang aktif. Sama ya seperti yang tadi yang kedua,
orang-orang yang didukung oleh lingkungan eksternal, maka nilai jual internal dia sendiri akan muncul gitu ya. Nah, kita di sini harus fokus kepada prosesnya. Contohnya pun dalam dunia pendidikan, ketika kita mengajarkan suatu disiplin ilmu, tentunya tidak mungkin peserta didik kita langsung mendapatkan apa yang sesuai dengan kita harapkan. Pasti ada prosesnya. Contohnya tadi dari matematika, dari mata pelajaran matematika ada langkah-langkahnya. Misalkan di kelas TK, mereka pertama itu mengenal angka bilangan, menyebutkan jumlahnya, kemudian bisa menulisnya, ada penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka mampu menghafal rumus dan lain sebagainya. Disinilah seorang pendidik harus menghargai sebuah proses, bukan hasilnya. Apapun hasilnya, ketika peserta didik kita telah melalui prosesnya, kita harus tetap mengapresiasi. Kemudian dimensi kreativitas yang keempat adalah produk. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menunjang atau mendukung untuk mengembangkan kreativitas, maka produk kreativitas pun akan muncul. Ketika seorang guru mapel matematika sangat menghargai proses peserta didiknya, saya yakin gitu ya, dan di sini dijamin produk kreativitas itu pun akan muncul, maka akan muncullah calon-calon olimpiade matematika yang terbaik gitu ya. Karena mereka merasa dihargai bukan menjadi sebuah beban. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang tes kreativitas dan 4 dimensinya. Terima kasih Mas Rizky. Baik, terima kasih Bu Hera. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan adanya tes kreativitas dan juga jenis kreativitas ya. Ini akan dibahas oleh Kak Livia Jovans, Kak Jojo. Silakan Kak Jojo. Terima kasih Bang Kristi. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tujuan dari adanya tes kreativitas. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, identifikasi anak berbakat kreatif, yang kedua ada penelitian, dan ketiga ada konseling. Nah, di sini identifikasi anak berbakat kreatif mengadakan seleksi siswa yang kreatif untuk mendapatkan tingkat kepercayaan diri siswa yang tinggi. Nah, identifikasi anak berbakat ini meningkatkan rasa ingin tahu anak, yang dimana anak yang mempunyai bakat tertentu biasanya mempunyai naluri kuriositas yang bisa juga disebut dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kadang-kadang terkesan berlebihan atau mungkin banyak bertanya ya. Tapi orang tua ini harus perlu menanggapi anak dengan begitu baik agar anak merasa tidak diremehkan dengan hal apa yang ingin anaknya tanya. Nah, dalam identifikasi anak juga dapat meningkatkan konsentrasi anak di sekolah. Anak yang berbakat sangat mudah memusatkan perhatian dan konsentrasi terhadap sesuatu yang ia kerjakan. Misalnya, dalam belajar tidak akan terganggu konsentrasinya ketika mendengar suara bising. Begitu pula misalnya di rumah, anak akan memusatkan perhatian pada apa yang ia kerjakan. Jadi ketika ia ditanya oleh guru, dia dapat konsentrasi dan menanggapi hal dengan cepat. Dalam identifikasi anak berbakat juga dapat meningkatkan wawasan kebahasaan. Nah, orang tua tak perlu heran atau terkejut ya ketika anak sering berbicara dengan kosakata atau variasi bahasa mereka sendiri yang melebihi dari kawan-kawan yang lain. Misalnya seperti itu. Ini merupakan salah satu ciri anak berbakat khususnya yang perlu diperhatikan perkembangannya. Nah, di sini juga dalam identifikasi anak berbakat kreatif dapat meningkatkan minat mereka. Minat yang menyongkong tersalurkan, bakat anak mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu bidang yang menjadi bakatnya. Nah, minat ini perlu dikembangkan secara optimal dengan pemberian motivasi atau ekstensif. Nah, ada juga identifikasi anak berbakat kreatif dapat meningkatkan aktif dan kreatif. Nah, ini ada karakter umum yang sering diketahui ya oleh orang tua. Nah, anak yang berbakat sangat aktif dan kreatif terhadap sesuatu yang menjadi bakatnya. Misalnya dia mengembari bakat tertentu dan ia akan fokus terhadap apa yang ia gemari, apa yang ia bakati atau minati, dan dia bisa saja akan tekun akan bakatnya tersebut dalam hal itu. Misalnya kan seperti itu ya. Nah, dalam identifikasi anak dalam berbakat ini, kita memerlukan tes kreativitas. Nah, di sini tes kreativitas ini dapat meningkatkan kemampuan otak anak. Nah, anak ini memiliki daya
ingatan yang sangat tinggi terhadap apa yang ia alami. Misalnya, mampu mengulang kembali pembahasan sehingga dia tidak gampang lupa akan pembelajaran yang telah ia pelajari, baik di sekolah maupun mungkin pembelajaran yang ia kerjakan di rumah ya. Nah, anak dalam berbakat ini mempunyai kemampuan otak di atas rata-rata temannya, sehingga boleh jadi ia bisa jadi mendapatkan juara di kelas atau bisa selalu mendapatkan prestasi dalam bidang-bidang tertentu. Nah, itu yang pertama, identifikasi anak berbakat kreatif. Nah, ada juga penelitian. Nah, di sini penelitian dapat membantu konselor dalam memahami perkembangan kreativitas. Nah, penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Nah, dalam tes kreativitas ini, penelitian dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang pada umumnya. Kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreatif terhadap kreativitas siswa. Yang ketiga ada konseling, yaitu tes kreativitas dapat digunakan oleh konselor untuk mengetahui informasi mengenai siswa yang dikirim karena problematik. Nah, untuk mengukur ciri kepribadian kreatif yaitu ada dengan cara tes mengajukan pertanyaan atau tes risk taking biasa digunakan untuk menunjukkan dampak pengambilan resiko terhadap kreativitas. Ada juga tes kreativitas verbal yang merupakan tes yang pertama dikontribusi di Indonesia untuk mengukur kelancaran, kelenturan, originalitas, dan elaborasi dalam pemikiran. Yaitu juga ada tes kreativitas figural yang dimana diadaptasi dari Torrance test di standarisasi untuk anak usia 10-18 tahun oleh Fakultas Psikologi UI. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tes kreativitas. Jenis-jenis kreativitas atau bakat kreatif dapat diukur secara langsung atau tidak langsung dan dapat menggunakan metode tes ataupun non-tes ya. Di sini yang pertama ada tes potensi akademik atau disebut juga tingkatannya dengan TPA. Tes yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang mampu mengikuti pendidikan tersier. TPA juga merupakan tes psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Dan hasil dari tes ini nantinya akan menjadi penentu tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan seseorang. Nah, di sini ada beberapa jenis tes potensi akademik ya, yaitu ada dengan tes verbal, ada tes bahasa, tes angka, tes logika, dan tes gambar. Oke, itu aja. Selanjutnya dijelaskan sedikit tentang tes potensi ya akademik, dan lanjutnya adalah tes kreativitas verbal akan dibahas oleh Kak Paula, silakan. Baik, terima kasih Bang Rizky. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai 3 slide. Ya, untuk slide yang pertama ada mengenai tes kreativitas verbal, kemudian yang kedua ada tes Torrance, kemudian yang ketiga tes kemampuan berpikir figural. Bukan, tes kreativitas figural, maaf. Oke, yang pertama mengenai tes kreativitas verbal. Tes kreativitas verbal yaitu tes yang disusun berdasarkan model struktur intelek dari Guilford dan dengan dimensi operasi berpikir divergen, dimensi konten, dimensi berpikir verbal, dan beberapa dalam dimensi produk. Tes ini terdiri dari 6 subtes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen dengan dimensi konten verbal. Tetapi
masing-masing berbeda dalam dimensi produk. Setiap subtes mengukur aspek yang berbeda dari berpikir kreatif. Kreativitas atau berpikir kreatif secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, kelunturan, dan orisinalitas dalam berpikir. Nah, teman-teman, sebentar. Baik, maaf, ada kendala sebentar. Jadi, penjelasan selanjutnya mengenai tes kreativitas verbal ini. Jadi, kreativitas verbal itu melakukan penekanan pada keragaman jawaban dan kesesuaian yang tercermin dari kelancaran, kelunturan, dan orisinilitas dalam berpikir. Dan pengukuran variabel kreativitas verbal itu juga ditujukan dengan subtes yang terdapat pada tes kreativitas verbal. Jadi ada sekitar 6 subtes. Yang pertama itu ada permulaan kata. Di permulaan kata ini mengukur kelancaran dengan kata, yaitu kemampuan untuk memikirkan sebanyak mungkin kata yang dimulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. Tes ini mengukur kelancaran dengan kata, yaitu kemampuan untuk menemukan kata yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua ada menyusun kata. Menyusun kata yaitu pada subtes ini subjek itu harus menyusun sebanyak mungkin kata dengan menggunakan huruf-huruf dari satu kata yang diberikan sebagai rangsangan. Kemudian subtes ini juga mengukur kelancaran kata yang menuntut keterampilan dalam reorganisasi perseptual. Dan yang ketiga yaitu membentuk kalimat 3 kata. Yaitu subjek harus menyusun kalimat yang terdiri dari 3 kata. Huruf pertama untuk setiap kata diberikan sebagai rangsangan. Akan tetapi dalam penggunaan ketiga huruf tersebut boleh berbeda-beda menurut kehendak subjek. Jadi ini juga itulah tadi, karena judulnya kreativitas, jadi benar-benar kreativitas subjek ini benar-benar diasah banget gitu. Dan yang dalam membentuk kalimat 3 kata ini juga subtes ini juga mengukur kelancaran dalam ungkapan, yaitu kemampuan dalam menyusun kalimat yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian yang keempat ada sifat-sifat yang sama. Pada subtes ini, subjek itu harus menemukan sebanyak mungkin objek yang semuanya memiliki 2 sifat yang sama. Subtes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam memberikan gagasan, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam waktu yang terbatas. Wow, jadi dikasih waktu juga ya. Jadi dalam waktu sekian menit atau sekian jam misalkan. Jadi seorang subjek ini akan diberikan sepatah 2 patah ataupun 1 huruf atau 2 huruf untuk kemudian mereka kembangkan sendiri. Seperti misalkan coba kalian menjelaskan mengenai benda yang ada di sekitar kalian, misal seperti itu. Kemudian baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pintu misalkan. Nah, kata pintu itu tuh harus dijabarkan menjadi sekian kalimat, menjadi beberapa kalimat bahkan untuk kemudian menjadi suatu susunan kalimat yang utuh gitu. Jadi benar-benar kreativitasnya itu diasah banget gitu, pola pikirnya juga diasah banget biar gimana kata pintu itu menjadi suatu paragraf bahkan itu luar biasa banget. Kemudian bentar ya. Kemudian yang kelima mengenai macam-macam penggunaan. Nah, pada subtes ini subjek itu harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak lazim. Wah, tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Subtes ini mengukur fleksibilitas dalam pemikiran karena dalam subtes ini subjek harus dapat melepaskan diri dari kebiasaan untuk melihat sebuah benda sebagai alat untuk melakukan hal atau pekerjaan tertentu saja.
Di samping itu, subtes ini dapat juga mengukur keorsinilan ide. Kemudian subtes yang terakhir yaitu apa akibatnya. Pada subtes ini, subjek harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah ditentukan sebagai rangsangan. Subtes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam memberikan gagasan dikombinasikan dengan elaborasi, di mana elaborasi ini juga diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengembangkan suatu gagasan, memperincinya dengan menghasilkan macam-macam implikasinya. Nah, itu barusan dikatakan oleh Munandar. Ya, itulah mengenai tes kreativitas verbal. Jadi berasal lah ya cara mereka menyampaikan itu benar-benar biasa banget. Ini untuk para public speaker ini bisa banget tes kreativitas verbal. Ya, biar mengurangi adlibs dalam perkataan seperti itu bisa banget berkurang dengan tes ini mungkin. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tes range. Mengenai tes range itu dilaksanakan untuk mengukur berpikir kreatif dan dapat diaplikasikan pada anak usia prasekolah sampai tamat sekolah menengah dan mempunyai bentuk verbal dan figural. Nah, bedanya verbal dan figural ini, teman-teman sekalian, verbal itu bahasa. Nah, itu tuh yang barusan kita bahas mengenai tes kreativitas verbal itu kan yang di tes itu bahasanya gitu, pola bahasanya lah, perkataannya gitu ya. Dan kalau figural ini melalui gambar. Oh, berarti kalau tes range ini tesnya itu dengan gambar-gambar, bentuk gambar seperti itu. Adapun tes range atau disebut juga dengan Torrance Test of Creative Thinking, disingkat TTCT. Itu diciptakan atau diadakan oleh Paul Torrance. Nah, beliau ini adalah seorang pemimpin intelektual dalam riset kreativitas dan terkenal akan pengembangan Torrance Test of Creative Thinking yang banyak digunakan di dunia pendidikan dan bisnis untuk menilai kapasitas kreatif individu. Torres di sini mendefinisikan kreativitas sebagai sebuah proses menjadi peka terhadap masalah, kekurangan, kesenjangan dalam pengetahuan, elemen yang hilang, ketidakharmonisan, dan lain-lain. Mengidentifikasikan kesulitan, mencari solusi, membuat perkiraan, atau memformulasikan hipotesis mengenai defisiensi, menguji dan melakukan pengujian ulang, dan akhirnya mengkomunikasikan hasil. Nah, menurut Torrance, motivasi kreatif dan keterampilan serta kemampuan kreatif itu penting untuk terjadinya pencapaian kreatif orang dewasa. Adapun bentuk tes dari tes Torrance ini, yaitu ada dua versi. Yang pertama tadi ada TTCT verbal dan TTCT figural. Nah, untuk TTCT verbal itu memiliki dua form paralel, A dan B, yang terdiri dari 5 aktivitas. Ini kita membahas tentang TTCT verbal dulu ya. Jadi TTCT verbal memiliki 2 form paralel yang terdiri dari A dan A dan B ini memiliki 5 aktivitas. Yang pertama, bertanya dan menebak. Kemudian yang kedua, peningkatan produk. Yang ketiga, penggunaan yang tidak biasa. Yang keempat, pertanyaan yang tidak biasa. Dan yang kelima, menebak. Nah, stimulus untuk masing-masing tugas itu mencakup gambar di mana testi ini mungkin yang dimaksud adalah orang yang dites ya. Testi memberikan respon dalam bentuk jawaban tertulis sedang. Nah, itu mengenai TTCT verbal. Kemudian selanjutnya mengenai TTCT figural, yaitu sama memiliki 2 form paralel A dan B juga, tapi dia ini hanya terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada konstruksi gambar, kemudian yang kedua melengkapi gambar, yang ketiga bentuk berulang dari garis atau lingkaran. Nah, pada pembahasan ini itu pada TTCT figural itu melakukan aktivitas secara lengkap, dibutuhkan 10 menit pada setiap aktivitas. Nah, TTCT ini dapat diadministrasikan sebagai tes individu maupun tes klasikal, dibutuhkan 30 menit, sehingga kecepatan sangat penting dan kualitas artistik tidak diperlukan untuk penilaian.
Oh, tes ini benar-benar kayak tes IQ gitu ya, luar biasa sekali. Kemudian tujuan dari TTCT sendiri atau tes Torrance ini merupakan tujuannya yang pertama yaitu memahami pikiran manusia dan fungsinya serta perkembangannya. Kemudian yang kedua, mencari dasar efektif bagi instruksi individual. Kemudian yang ketiga, menyediakan petunjuk untuk program remedial dan psikoterapeutik. Yang keempat mengevaluasi efek program pendidikan, material, kurikulum dan prosedur pengajaran. Kemudian yang kelima, menyadari potensi laten. Dengan kata lain, meskipun tes ini telah dilakukan secara umum untuk asesmen identifikasi anak berbakat, si Bapak Torrance ini itu juga berencana untuk menggunakannya sebagai dasar untuk pemberian instruksi individu berdasarkan skor tes murid. Dengan demikian, tujuan TTCTI sendiri itu untuk penelitian dan eksperimen, sedangkan untuk penggunaan umum adalah untuk perencanaan instruksional dan penentuan kekuatan murid. Gitu. Kemudian selanjutnya ada tes kreativitas figural. Tes kreativitas figural menurut Munandar Acirwinata Lestari Rosmini Rifa Mutia dan Hartana, ini dari menurut beberapa orang berarti ya, tahun 1988, tes kreativitas atau yang disingkat dengan TKF merupakan adaptasi dari circle test yang dibuat oleh Torrance. Jadi tes yang diciptakan oleh Torrance kemudian dikaji kembali oleh orang-orang yang tadi ini, ada Munandar, Acirwinata Lestari, Rosmini, Rifa Mutia dan Hartana. Ini mereka mengkaji kembali kemudian menghasilkan dia tes kreativitas atau TKF ini. Nah, TKF ini pertama kali digunakan di Indonesia oleh Utami Munandar pada tahun 1977. Kreativitas yang diukur dalam TKF memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur yang diberikan yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, orisinilitas dalam memberi gagasan serta kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya atau elaborasi suatu gagasan. Adapun bentuk figural dari baterai tes Torrance. Meliputi kegiatan tugas yang pertama, membuat suatu gambar dari suatu bentuk yang diberikan. Kemudian yang kedua, melengkapi gambar berdasarkan beberapa rangsang garis. Yang ketiga, membuat macam-macam gambar dari sejumlah lingkaran yang diberikan sebagai rangsang atau circle test. Baiklah, istilah figural sendiri itu menyangkut informasi dalam bentuk konkret, berbeda dengan tes verbal yang menyangkut informasi dalam bentuk konsepsi atau konstruk mental yang menggunakan kata-kata. Nah, adapun tes kreativitas figural ini relatif lebih mudah ya, lebih mudah pelaksanaannya dan hanya memerlukan waktu 10 menit, lebih singkat dibanding tes tes kreativitas verbal. Lebih cepat tes kreativitas figural. Oke, jadi stimulus TKV ini mengundang anak-anak mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam bentuk gambar sehingga lebih menarik bagi anak-anak. Ya kan, karena anak-anak lebih suka yang gambar-gambar ya. Kayak bentuk apa, mereka itu lebih cepat mengenal sesuatu itu melalui gambar sebenarnya. Apa yang mereka lihat itu yang cepat mereka tangkap gitu. Adapun aspek-aspek yang mendasari TKF sama dengan ciri-ciri kreativitas yang dikemukakan oleh Guilford, yaitu kelancaran berpikir, keluasan, berpikir elaborasi, dan originalitas. Jadi yang sudah disebutkan ya. Oke, adapun kreativitas atau berpikir kreatif ini adalah kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur yang diberikan yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan orisinilitas dalam memberikan gagasan, serta kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya
atau elaborasi suatu gagasan. Kemudian ada kelancaran atau fluency. Dalam berpikir atau memberikan gagasan adalah kemampuan untuk dapat memberikan gagasan-gagasan dengan cepat. Ini penekanan pada kuantitas. Berarti kuantitas itu lebih diutamakan ya, lebih ditekankan, lebih difokuskan di sini. Nah, skor kelancaran adalah jawaban dikurangi jumlah yang sama. Kemudian adapun kelenturan atau fleksibilitas dalam berpikir atau memberi gagasan adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang beragam, bebas dari preservasi. Skor kelenturan adalah termasuk ke dalam kategori pengelompokan berdasarkan jenis gagasan. Kemudian ada orisinilitas. Orisinilitas dalam berpikir atau memberikan gagasan adalah yang pertama, kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan secara statistik unik dan langka untuk populasi tertentu. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru atau membuat kombinasi-kombinasi baru antara macam-macam unsur atau bagian. Seperti itu. Jadi kemampuan kemampuan mengelaborasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya suatu gagasan. Ya, dari tadi kan saya menyebutkan mengenai elaborasi. Jadi inilah kemampuan mengelaborasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya suatu gagasan. Untuk kemudian memperoleh skor elaborasi, kita melihat dari jumlah gagasan atau detail yang nampak pada setiap objek atau respon, samping gagasan pokok yang minimal. Gitu. Sudah cukup. Bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Kak Lala. Akan dilanjutkan kembali tentang tes kreativitas selanjutnya, yaitu tentang divergent thinking ya, atau pemikiran divergent ya. Tes pemikiran divergent dan juga pembahasan tentang penggunaan hasil tes kreativitas dalam BK. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Nanda. Silakan Kak Nanda. Ya, saya akan melanjutkan jenis-jenis tes kreativitas ya, dan yaitu tes pemikiran divergent. Cara berpikir divergent adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kanan, berpikir lateral, menyangkut pemikiran sekitar atau yang menyimpang dari pusat persoalan. Untuk melakukan tes divergent, cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan tes esai yang menuntut jawaban kreatif. Karena dengan begitu, kemampuan berpikir kreatif seseorang dapat terlihat karena seseorang dengan pemikiran divergent akan terfokus pada pengumpulan fakta dari sebuah peristiwa dan kemudian mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah hingga menemukan solusi yang tepat. Mereka paling mahir dalam menjabarkan suatu jawaban. Maka dari itu bentuk soal esai sangat cocok dengan mereka. Karakteristik orang dengan pola pikir divergent umumnya spontan dalam menyampaikan ide dan tidak terikat dengan standar yang sudah ada. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencari ide-ide baru walau sudah ada solusi yang standar untuk memecahkan masalah tersebut. Maka wajar para divergent lebih mampu memberikan alternatif jawaban, meskipun kemungkinannya solusi tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang ada, dan siap menerima resiko atas jawabannya. Sudah, Mas Rizky. Lanjut di bagian penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Konselor sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah sekolah akan menggunakan program pengembangan kreativitas. Sayangnya, kurangnya evaluasi hasil pendidikan menyulitkan untuk menentukan efektivitas programnya. Pakar psikologi sendiri tertarik untuk mengetahui pola perkembangan kreativitas karena dua alasan. Pertama, mereka ingin mengetahui perkembangan atau penurunan kreativitas pada berbagai tipe orang. Dan kedua, mereka ingin mengetahui apakah ada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih.
Kemudian penggunaan tes kreativitas sendiri dimaksudkan untuk bimbingan kejuruan. Bimbingan kejuruan ini penggunaan tes kreativitas untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan dan karir pada tahap awal. Selain itu, informasi mengenai kemampuan ini berguna dalam menyarankan siswa mengikuti pendidikan dan kejuruan yang menuntut kemampuan kreatif. Lalu yang kedua, untuk mengukur kemampuan intelektual umum, pemikir kreatif selalu menghasilkan ide yang orisinil. Lalu yang ketiga, pengembangan sebagai acuan konselor dalam membantu siswa mengembangkan kreativitasnya. Dan yang terakhir, pengukuran yaitu dan yang terakhir, pengukuran kemampuan intelektual siswa akan diketahui melalui tes pengukuran ini. Lalu saya akan menambahkan penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling menjadikan individu kreatif, menumbuhkan kemampuan berpikir yang mengalir lancar, serta menuntut siswa memiliki banyak gagasan. Ia harus bisa bersikap terbuka dan fleksibel dalam mengemukakan gagasannya. Ya, sudah Mas Rizky. Baik, terima kasih untuk penjelasan di tes kreativitas sudah kita bahas secara terperinci ya. Semoga semuanya bisa memahaminya ya, dan dapat bisa disimpulkan bahwa kreativitas ya, karena diambil dari kata kreatif ya, berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu ya. Kreatif memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Untuk mengetahui berapa besar kreativitas yang dimiliki masing-masing individu, maka ada yang namanya tes kreativitas yang kita sebutkan tadi ya, yaitu suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen ya, lagi-lagi divergen, dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji ya dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi ya, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Terus dapat dikemukakan juga bahwa kreativitas sebagai suatu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru ya, berguna dan dapat dimengerti. Dan juga kita bahas juga tentang tadi terdapat 4 dimensi kreativitas berdasarkan 4 phase of creativity, yaitu pribadi, ya, pendorong, proses, dan juga produk. Nah, kita juga sudah bisa jelaskan yang tadi yang dijelaskan oleh Bu Hera, dan ada jenis-jenisnya juga ya, jenis-jenis tentang tes kreativitas yang bermacam-macam ya. Tadi ada tes potensi akademik atau TPA, ada juga tes Torrance ya, ada tes kreativitas verbal, ada figural, dan juga ada tes pemikiran divergen. Ya, itu sama-sama saling berkesinambungan, saling ada hubungannya gitu ya. Nah, ini yang paling menarik bagi saya adalah pemikiran divergen ya, karena emang ini sangat disebutkan berkali-kali divergen. Jadi untuk lebih mudahnya ya, jadi kalau ada suatu, bukan kasus ya, jadi misalnya ada seorang yang memberikan suatu tes yang sifatnya divergen kayak gini, kita ambil contoh misalnya seorang yang memberikan suatu gambar atau objek ya, yang diberikan kepada testi ya, kepada testinya itu, jadi si testinya yang mengerjakannya itu dia akan berpikir secara meluas kreatifnya. Nah, misalnya seorang yang pemberi tesnya itu memberikan gambar ataupun objek, misalnya adalah kaleng susu misalnya ya. Kaleng susu itu kan sifatnya bekas ya, sudah digunakan, betul ya. Nah, sudah digunakan, jadi si testinya yang mengerjakannya itu misalnya soalnya adalah membuat sebanyak mungkin ya
kaleng susu ini akan jadi apa gitu. Misalnya diberikan waktu sekitar 1-3 menit. Seberapa banyak yang dipikirkan dalam kaleng susu bekas tersebut untuk apa gitu kan. Jadi semakin banyak pikirnya, semakin banyak kreativitasnya, makanya dia akan orang yang sangat-sangat kreatif gitu. Misalkan kita ambil contohnya seperti tadi, misalnya kaleng susu bekas, untuk apa sih? Mungkin kalau orang awam, ya untuk apa sih ya? Paling dibuang aja gitu. Sangat nggak kreatif kan. Tapi kalau orang kreatif mungkin kita bisa untuk apa? Untuk buat sebagai telepon-teleponan ya. Zaman dulu telepon-teleponan pakai tali gitu kan. Atau mungkin pakai semacam enggrang ya kan. Bentuknya sama, cuman ini kita naikin gitu. Cuman emang harus hati-hati. Soalnya ini kurang kuat kan. Kalau itu kan biasanya pakai tempurung kelapa. Nah, itu sebanyak mungkin apa yang kita bisa pikirkan, intelligent kayak gini gitu kan. Jadi seorang guru BK pun harus bisa memahami gitu. Walaupun ini ranahnya masuk ke psikologi, tapi ini juga masuk juga ke BK karena BK sendiri itu kan ada psikologinya ya, ada turunan dari psikologi. Nah, di tes TPA ini ataupun yang lainnya itu sangat berhubungan karena adanya verbal, adanya figural dan lainnya gitu kan. Jadi seorang yang memberikan tesnya bisa menggunakan angka, misalnya kayak mudahnya angka pertama 2, angka keduanya 3, angka ketiganya 8, dan selanjutnya angka berapa, itu akan diruntuhkan kembali. Ataupun kayak tadi di pembahasan bahwa misalnya ada suatu kata, kata ini akan bisa jadi kata apa, gitu kan, dibuat kalimat sedemikian rupa. Ataupun lainnya, gambar. Misalnya ada gambar, misalnya ada tes warteg, kalau nggak salah, saya juga dulu pernah pakai tes warteg ya, waktu tes itu kita sekreatif mungkin. Ini gambar ini untuk apa gitu. Kadang hanya gambar garis-garis miring atau hanya kotak saja atau hanya bulat-bulatan nggak jelas. Itu kita harus bisa kreatif sedemikian rupa. Mungkin dari kotak, gambar kotak kita bisa akan membuat menjadi kubus, akan membuat menjadi balok, akan membuat menjadi televisi, radio dan sebagainya. Sekreatif mungkin. Nah, ini namanya pentingnya kita harus mengetahui nih namanya tes kreativitas gitu ya. Dan juga ada tes kreativitas tentang potensi akademik dan juga ada Torrance ya. Itu juga lainnya itu emang sangat berhubungan gitu. Mungkin bedanya rentan usianya gitu kan. Nah, jadi mudahnya di saat tes yang digunakan oleh pemberi tes kepada testi itu biasanya itu berbentuk tulisan ataupun verbal gitu. Jadi si testinya biasanya hanya menggunakan secari kertas dan juga pulpen ya untuk mengisi apa yang harus diisi gitu. Jadi sekreatif mungkin kita bisa mengeksplor gitu. Namanya kreativitas seperti tadi bukan membuat sesuatu yang baru. Beda seperti inovasi. Kalau inovasi terkadang itu hanya mengembangkan dari kreativitas gitu. Kalau kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru. Karena ini juga tadi sudah dijelaskan juga ya tes kreativitas ini fungsinya untuk BK apa nih ya tentang kejuruan. Nah, tentang kejuruan kita harus juga paham juga dalam tes ini juga penting banget untuk kita sebagai guru BK harus memahami dengan menggunakan tes ini ya, menggunakan tes ini tuh setiap siswa yang sudah dites itu cocoknya masuk ke mana, ke karir yang mana gitu. Karena guru BK itu hanya bisa mengarahkannya saja ya, karena seutuhnya itu peserta didiklah yang akan melanjutkannya gitu. Karena guru BK ini membantu dari peserta didik ini untuk mencari apa minat bakat dan sebagainya kan gitu ya. Itu dari kejuruan. Dan selanjutnya tadi ada tentang untuk mengukur kemampuan intelektual umum ya, pemikiran kreatif selalu menghasilkan ide yang orisinil. Nah, ini juga biasanya juga ini kalau untuk kreatif itu adalah di bagian OSIS ya. Bagian OSIS itu harus kreatif sekali karena untuk bisa mengembangkan atau tetap menjaga nama baik sekolahnya. Dan gitu di guru BK juga perlu juga harus tahu juga tentang intelektual gitu ya. Mungkin intelektual kita akan berpikir tentang IQ ya. Pernah bahas juga sebelumnya tentang IQ bahwasannya untuk IQ yang tinggi tidak boleh satu kelas gitu kan, ada pembahasannya gitu. Padahal IQ itu tidak semua dalam satu kelas itu IQ-nya tinggi. Orang yang pintar itu tidak semuanya IQ-nya tinggi. Mungkin akademisnya yang tinggi, yang bagus gitu kan. Yang ketiga adalah menjadikan individu kreatif. Nah, untuk kreatif jadi tidak monoton gitu.
Mungkin dari sini kita harus juga pahami juga harus kreatifnya itu ya kita lihat lagi ke belakang, misalkan ada pembuatan mobil yang berbahan bakar tidak berbahan bakar, mungkin pakai listrik kayak gitu kan. Kan kreatif, belum ada lah misalnya di Indonesia. Ya, terus juga hal-hal lainnya gitu. Berbagai tes ini penting banget untuk kita pelajari gitu. Sebagai guru BK kita juga mempelajari non-tes ya, dan juga tes juga. Nah, kreatif ini emang juga perlu. Kalau kita jabarkan ini kan meluas sekali, bisa kemana-mana, cuma kita tetap dalam koridornya. Jadi kita bahas semuanya karena semuanya saling berhubungan gitu ya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ya, jadi kelompok 5 sampaikan ini bisa jelas ya, bisa ditangkap dengan baik. Terus apabila ada pertanyaan, nanti juga ada sesi pertanyaan ya. Nanti ada 3 pertanyaan, nanti akan kita diskusikan kembali. Semoga nanti pertanyaannya akan dijawab dengan baik dan pastinya nanti akan diluruskan kembali misalnya kalau ada kesalahan dalam penjawaban oleh dosen kita, itu dosen Ibu Maria Oktasari. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan, kita sampaikan ya untuk kelompok 5, semoga bermanfaat ya. Jadi harapan saya ini, harapan kita kelompok ini, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa dimengerti, karena kita juga sama-sama belajar kan, karena mungkin kita belum tahu seperti apa yang namanya tes kreativitas atau tes lainnya, tapi kita hanya belajar di sini. Apabila ada kesalahan atau kurang benar atau harus diperbaiki, nanti pastinya dosen pengampu kita, Ibu Maria Oktasari pasti akan memberikan jawaban yang benar untuk meluruskannya gitu. Itu harapannya ya. Napas dulu nih. Jadi harapan kelompok kita supaya terima kasih untuk para audiens ya, untuk para mahasiswa-mahasiswi Y4B yang sudah menyimak ya dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Ya, semoga apa yang disampaikan sekali lagi bisa dicerna dengan baik supaya bisa dipahami dengan baik. Apabila ada suatu sanggahan atau sesuatu yang keliru, mungkin untuk dari anggota kelompok lainnya bisa membantu kami untuk bisa meluruskan kembali, dan pastinya nanti ada Ibu dosen Maria Oktasari yang pastinya akan membantu kita untuk yang benar itu yang seperti apa gitu. Nah, terima kasih semuanya. Harapan saya seperti itu, seperti harapan kami, dan juga saya akan tutup dengan pantun ya, biar enak. Ya. Pagi-pagi makan Indomie, ya. Siangnya makan bubur ketan. Cakep. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Semoga bertemu di lain kesempatan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.